Misal katakanlah terkait dengan habaib ini tentang Dzurriyyah Rasul. Mereka tahu bahwa mereka itu bukan Dzurriyyah. Mereka melakukan distorsi itu. Mereka dengan cara apa? Dengan melakukan kebohongan-kebohongan besar. Kenapa? Karena misinya besar. Di antara misinya, kalau teori konspirasi itu kan ada di bidang agama, di bidang politik, atau di bidang keduanya. Nah, kalau kebohongan itu dilakukan, distorsi kebenaran itu dilakukan, berarti memang dalam konteks para habaib ini tujuannya adalah untuk mencapai tujuan politik sekaligus tujuan agama. Karena dengan ketika muncul riset, ketika muncul sains, ketika muncul kajian-kajian ilmiah, kebohongan besar itu akan runtuh, pseudo history itu akan kebuka misterinya. Artinya apa? Konspirasi misi besarnya itu akan terbuka semuanya. Kalau itu terbuka berarti misi besarnya untuk menguasai dengan tujuan besar itu gagal, sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Semenjak polemik nasab ini bergulir, tidak ada satupun Habib ini yang legowo. Ya ada, cuma secara silent, secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya tokoh-tokoh yang ada di barisan Bani Ba'alwi tidak ada satupun yang legowo. Termasuk kemarin yang selalu bilang, saya itu malu dipanggil Habib. Itu pun tidak mau legowo. Dan mereka selalu menolak debat secara ilmiah. Dan debat-debat yang ilmiah itu ya selalu digagalkan oleh mereka. Seperti di UIN Wali Songo. UIN Wali Songo Semarang kemarin, walaupun yang menggagalkan itu, tapi arahnya itu jelas dari mana. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Menurut Dr. Soleh yang sudah kita dengarkan pemaparannya, Bani Ba'alwi itu sudah tahu kalau mereka itu bukan Dzurriyyah Nabi. Mereka sudah tahu. Tetapi yaitu karena mereka mempunyai kepentingan untuk jangka panjang di Nusantara ini, makanya mereka terus-menerus mengaku sebagai cucu Nabi. Tidak ada yang mau legowo mengakui. Padahal bukti sudah jelas mereka itu bukan cucu Nabi. Ya contohnya Habib Agus Abu Bakar Arsyal Al-Habsyi yang sudah melakukan tes DNA. Haplogrupnya itu G. Haplogrup itu kalau menurut ahli genetika DNA, Arab saja bukan. Nah, bahkan menurut analisa itu Yahudi. Bagaimana mungkin mengaku cucu Nabi? Wong darahnya itu tidak ada unsur Arabnya. Nabi itu berasal dari Arab, sukunya Quraisy, Bani Hashim. Jadi jelas. Data itu sudah dibeber selebar-lebarnya. Tetapi lagi-lagi tidak ada yang mau legowo. Ternyata menurut pemaparan Dr. Soleh itu, mereka itu mau menguasai semuanya. Ada konspirasi, ada algoritma yang diterapkan mereka. Untuk apa? Menguasai secara spiritual, secara agama, secara negara. Mereka mau menguasai. Ya buktinya ada dari mereka itu yang menjadi Watim Press. Dan yang menjadi Watim Press ini justru malah yang mendistorsi sejarah. Semua makam disulap menjadi bin Yahya semua. Nah, apakah kita tidak pernah berpikir yang rasional mengarah ke situ? Ini ada konspirasi jahat kalau kita telusuri. Dan solusinya apa? Kalau menurut Dr. Soleh ya kita harus terus-menerus memberikan edukasi, pemahaman kepada saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Makanya kami terus-menerus semangat memberikan edukasi, pembelajaran, arahan biar saudara-saudara kita itu waras.
cerdas. Ya alhamdulillah dengan kami bikin konten, ini banyak saudara-saudara kami yang tadinya itu dipalaki kabib, dindawiri kabib, itu sudah berubah 180 derajat. Bulan Maulud yang tadinya itu harus menyiapkan amplop sekian ratus, sekarang itu sepi. Dan ini menjadi renungan buat kita semua tentunya, bahwa Habib itu sebenarnya itu tahu bahwa mereka itu bukan cucu Nabi, tetapi karena punya niat jahat, ada konspirasi yang harus ditegakkan, kesepakatan di antara mereka. Makanya antara yang kasar, yang kalem, yang semi kalem sama saja. Menurut analisa kami seperti itu. Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh, bahwa ada konspirasi jahat yang mau menguasai Nusantara dari segi apapun. TNI Polri mau dikuasai mereka. Dan silahkan direnungkan, dijawab sendiri. Ini luar biasa memang mereka itu. Makanya wajar seumpama mereka itu turunan Yahudi. Karena ya itu, wah, tidak mampu lah kalau pikiran orang-orang biasa itu menjangkaunya, tidak mampu, tidak akan mampu. Luar biasa mereka. Luar biasa. Itulah apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh, mudah-mudahan mencerahkan buat kita semua. Demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, demi menjaga negara yang kita cintai ini, ayo kita bareng-bareng memberikan edukasi, pemahaman, pencerahan kepada saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang terdoktrin, terpapar oleh doktrin-doktrin Bani Pali. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.